Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penjualan produk kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang beranggotakan, yaitu saya sendiri, Habibillah, Aditya Madela, Steven Tandika, Wilson Iswanto, dan Wilson Kurnia Cakra. Presentasi ini akan membahas mengenai profil usaha kami, modal, dan hasil penjualan yang kami dapatkan. Selamat menikmati. Kemudian profil usaha. Usaha Risol Mactan merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan produk berupa risoles. Bidang kuliner ini kami ambil dikarenakan makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang pasti akan diperlukan oleh semua orang. Pemilihan dari usaha ini juga meringankan jumlah modal yang kami perlukan tanpa perlu penggunaan tempat tetap sebagai lokasi berjualan. Pembelian risoles sebagai makanan ringan ini juga didasari dari kebutuhan pasar atas sedikitnya penjualan makanan ringan yang terdapat di area kampus, sehingga diharapkan usaha ini dapat menutupi kekosongan demand tersebut. Risoles yang akan kami buat akan berisi daging cincang, telur, sayuran, yang akan dibungkus dengan dadar lalu digoreng dengan balutan tepung panir dan telur ayam. Usaha ini akan kami jalankan dengan menerapkan sistem yang higienis dan juga menjadi penyedia makanan ringan yang bernutrisi. Keberadaan produsen makanan yang higienis di daerah kampus cukup sedikit, di mana para produsen banyak yang tidak menggunakan sistem pembersihan yang baik ataupun alat kebersihan seperti masker dan sarung tangan. Usaha kami yang higienis ini akan kami jadikan sebagai salah satu nilai jual dari produk kami. Kemudian untuk strategi usaha dari Risol ini, strategi usaha yang akan kami ambil adalah dengan pencampuran antara kontak langsung dengan konsumen dan dengan daring melalui sosial media. Pemasaran akan kami lakukan dengan menggunakan media sosial dan juga pemberian tester kepada target konsumen langsung yang ada di lingkungan kampus. Kemudian untuk target pasar yang diambil dalam usaha ini adalah dari golongan mahasiswa yang terdapat di sekitar area gedung Fakultas Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Pemilihan target pasar ini didasarkan dari aktifnya mahasiswa sebagai konsumen, khususnya dalam bidang kuliner. Kemudian analisa kompetitor. Kompetitor yang dapat kami ambil dari usaha ini adalah kantin kampus. Kantin kampus merupakan salah satu kompetitor yang sangat bersaing sebagai penyedia kuliner di lingkungan kampus. Jumlah makanan yang disediakan lebih beragam, namun dengan biaya dan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan usaha yang kami bentuk. Strategi pasar kami dalam menghadapi kompetitor ini adalah dengan memfokuskan penjualan untuk konsumen yang tidak sempat untuk transport ke daerah kantin tersebut. Misalnya mahasiswa dengan jam istirahat antar mata kuliah yang memiliki rentang waktu sekitar 15 menit. Setiap usaha yang didirikan tentu memerlukan modal. Oleh sebab itu, kami telah mempersiapkan modal untuk usaha Risoles Mactan kami ini. Modal yang kami persiapkan disesuaikan untuk satu batch dari produksi risoles kami, di mana satu batch risoles tersebut terdiri atas 60 unit. Pembagian dari modal yang akan kami gunakan adalah sebagai berikut. Untuk bahan baku, kami gunakan tepung terigu 1 kg dengan harga Rp11.500, tepung panir setengah kilogram dengan harga Rp9.000, tepung tapioka seperempat kilogram dengan harga Rp4.000, tepung maizena seperempat kilogram dengan harga Rp4.000, minyak goreng 1 kilogram dengan harga Rp14.000, kemudian ada Royco 6 bungkus seharga Rp3.000, merica 3 bungkus dengan harga Rp3.000, kentang 1 kilogram dengan harga Rp10.000, wortel 1 kilogram dengan harga Rp10.000, daun bawang sejumlah 3 batang dengan harga Rp1.000, daun seledri sejumlah 3 batang dengan harga Rp1.000, bawang merah seberat 1 ons dengan harga Rp6.000, bawang putih 1 ons dengan harga Rp4.000, garam 1 bungkus kecil dengan harga Rp4.500, kemudian ada telur dengan harga per butirnya Rp2.000, dan cabai di angka kisaran 1 bungkus seharga Rp6.000. Sehingga didapatkan total modal yang kami perlukan untuk bahan baku dari risoles ini berada di Rp92.500. Selanjutnya untuk anggaran alat.
dalam produksi risoles kami ini menggunakan teflon, kompor, gas, dan juga spatula. Untuk harga teflon sendiri seharga 120.000, untuk kompor tidak kami pasang ke dalam anggaran karena milik pribadi. Kemudian ada gas dengan harga Rp18.000, kemudian ada spatula dengan harga Rp5.000. Anggaran alat yang kami gunakan untuk produksi satu batch risol kami ini di angka Rp143.000. Kemudian setelah risoles telah diproduksi, tentu akan diperlukan packing atau pembungkusan. Kemudian pembungkusan kami ini hanya menggunakan dua bahan, yaitu ada plastik mika sebagai pembungkus dan juga kertas roti untuk alas dari risoles tersebut. Plastik untuk satu bungkusnya itu memiliki harga Rp11.500 dan juga kertas roti untuk satu bungkusnya seharga Rp5.000, sehingga total yang kami keluarkan untuk produksi satu batch risol ini di bagian packaging itu di angka Rp16.500. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem produksi. Sistem produksi itu saya memproduksi risol tersebut di rumah saya beserta rekan-rekan saya. Mengenai bahan-bahan yang dibeli itu ibu saya membelinya di pasar, lalu untuk memotong-motong segalanya biasanya saya beserta ibu dan rekan-rekan saya itu memotongnya di rumah. Lalu ibu saya memasak barang-barang yang telah dipotong tersebut, lalu diberikan bumbu-bumbu yang telah disediakan. Setelah isian risol tersebut sudah matang, kami membuat kulit risol. Kulit risol tersebut kami buat menggunakan tepung basah yang sudah disediakan oleh ibu saya. Lalu sudah semuanya selesai, isian risol tersebut kami lipat menggunakan kulit risol tersebut, lalu digulung. Sesudah digulung, kami diamkan semuanya. Sudah selesai semuanya satu batch, lalu kami basahkan risol yang telah digulung tersebut menggunakan tepung basah. Sesudah itu, kami tiris sebentar, lalu kami langsung baluri dengan tepung panir. Sesudah semuanya selesai, kami goreng semua risol tersebut, lalu kami tiriskan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan, yaitu original, lalu mayones, lalu isian telur, lalu yang terakhir itu isian spesial. Sudah 4 tersebut dipisahkan, baru kami packing satu-satu. Kami packingnya menggunakan plastik mika yang udah disediakan. Itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama yang plastik mika isian 5, plastik mika yang bisa mengisi risol 4, dan yang terakhir plastik mika yang bisa mengisi risol 2. Sebelum kami plastikin ke dalam plastik mika, kami biasanya membaluri risol tersebut menggunakan kertas yang biasa digunakan untuk cupcake. Sesudah itu membuat risol tersebut lebih cantik ketika di packing. Sudah semuanya diisi ke dalam plastik mika, kami hektar di sudut kiri kanannya. Sudah itu baru kami berikan saus agar menambah cita rasa dari risolnya. Sudah itu baru kami menggunakan transportasi. Transportasi yang kami gunakan adalah kendaraan saya dan kendaraan rekan saya. Saya menerapkan tarif 1.000 per kilometer untuk pengiriman yang lumayan jauh. Seperti di daerah Jalan Lili, dan juga jalan Tuanku Tambusai. Sesudah itu kami menerapkan tarif 1.000 per kilometer, lalu untuk biaya bensinnya kami menerapkan 10.000 per kendaraan. Sekian, terima kasih. Dalam penjualannya, kami membentuk 5 varian dari produk kami, yaitu risoles original, risoles telur, risoles mayones, dan juga risoles spesial yang berisi ayam, telur, dan juga mayones. Untuk harga dari risoles original sendiri kami patok di Rp2.500. Untuk risoles telur di Rp3.000, mayones di Rp3.000, dan juga untuk spesial di harga Rp3.500. Kami juga menyediakan satu buah paket lengkap
yaitu sebuah paket komplit di mana terdapat makanan dan juga minuman yang berisi 3 risoles original dan juga 1 teh es dengan harga Rp10.000. Dalam proses penjualannya, kami menggunakan beberapa metode dalam promosi, yaitu yang pertama kami lakukan adalah dengan promosi secara langsung dengan masyarakat yang terdapat di fakultas tempat kami berkuliah. Kemudian kami juga membuat akun Instagram. Di akun Instagram tersebut kami sediakan postingan dan juga tampilan-tampilan yang bisa menarik konsumen. Postingan yang kami buat ini terdiri dari postingan pengenalan usaha kami, menu-menu yang kami sediakan, dan juga beberapa media promosional. Kami juga melakukan promosi secara langsung melalui media sosial di dalam grup-grup WhatsApp, di mana di dalam grup WhatsApp tersebut terdapat banyak calon pembeli yang bisa kami raih. Selama proses penjualan berlangsung, kami mendapatkan beberapa orderan yang jumlahnya cukup besar dalam satu kali order. Seperti ada yang memesan 16 unit dalam sekali pemesanan, ada yang memesan 10, ada yang memesan 18 unit. Sistem penjualan kami dilakukan dengan sistem pre-order, di mana kami akan membuka order kepada konsumen yang berminat. Setelah pesanan tersebut diterima, kami akan memproduksi produk kami, kemudian akan kami distribusikan kepada konsumen. Dari hasil penjualan kami mendapatkan total penjualan di angka 467.500. Total pendapatan 467.500 ini kami dapatkan dari pembukaan 1 kali pre-order saja, jadi tidak diulangi berkali-kali, hanya 1 kali. Jumlah penjualan kami adalah sebagai berikut. Untuk risoles original kami mendapatkan 22 unit penjualan. Untuk risoles telur kami dapatkan 24 unit penjualan. Untuk risoles mayo kami dapatkan 50 unit penjualan. Untuk risoles spesial kami dapatkan 43 unit penjualan. Dan untuk paket spesial kami dapatkan 4 unit penjualan. Dapat kami simpulkan bahwa produk kami yang paling laku adalah risoles mayo dan juga risoles spesial. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, biaya variabel yang akan kami keluarkan sebagai modal untuk tiap unitnya itu berada di angka Rp1.541 per unit. Dengan total unit penjualan kami yang berada di 143 unit, hal ini menjadikan total biaya variabel yang kami keluarkan sebagai modal sebesar Rp220.457. Modal yang telah kami keluarkan akan kami potong dari pendapatan kotor yang telah kami dapatkan, yaitu Rp467.500, sehingga didapatkan laba bersih dari usaha kami ini sebesar Rp247.000, sehingga usaha yang kami jalankan ini dapat dibilang telah mendapatkan keuntungan dan sukses untuk berlangsung. Baiklah, sekian laporan dari kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.